150 halaman dari kita jadi 40.000. Mau cetak berapa? Nah, masing-masing penerbit punya kebijakan masing-masing sendiri. Ada yang bisa cetak minimal 20 eksemplar, 24, macam-macam sih kebijakan masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya cetak 24, jatuh bukunya misalnya jadi 50.000. Tapi kalau cetaknya di kelipatan 2, misalnya 52 eksemplar, jatuh bukunya bisa di 35.000. Biasanya seperti itu. Ya udah, penulis mau aku cetak 24 aja, ya udah 24 dikali misalnya 50.000, itu yang dibayarkan ke penerbit self publishing. Terus mereka bisa menjual misalnya buku aku modal 50.000, saya jual 75.000. Nah, keuntungan mengganti royalti yaitu 25.000 per buku kalau mereka mampu menjual satu buku di harga 75.000. Itu hitung-hitungannya lebih jelasnya kayak gitu. Tapi kalau mayor, kita hitung-hitungannya biasanya kalau mayor kan akhirnya tanda tangan MOU, dapatnya royalti 10%. Nah, 10% itu nanti biasanya diinfokan 6 bulan sekali sama mereka, nanti terus kita ditransfer. Itu. Kalau buku kita ini terus-terusan diterbitkan, ini cetakan 1, cetakan 2 dan seterusnya misalnya, itu kita terus-terusan menerima royalti ya? Iya, biasanya kalau mau dari cetakan 1 ke cetakan 2 ada MOU lagi. Oh, ada MOU-nya diperbaharui. Biasanya ya kan cetakan 1 berarti udah habis nih, misalnya 3.000. Terus ternyata bukunya masih laku, masih dicari. Penerbit menghubungin lagi, akan cetak kedua, mungkin ada revisi apa, akan ada MOU kedua untuk cetakan kedua untuk berapa ribu lagi. Itu Mas Rian dan seterusnya. Baik, Mbak Nini, ini satu nih yang ingin saya pengen tahu nih, kelebihan dan kekurangannya Mbak Nini dari dari penerbit mayor dan indie itu kira-kira apa Mbak Nini? Selain dari itu tadi ya. Ya tadi kalau penerbit mayor kan mereka udah berskala nasional besar ya. Kelebihannya buku kita dicetaknya pasti dalam ribuan dan sudah distribusinya udah langsung ke toko, ya? Semua toko buku, baik toko buku Gramedia, toko buku retail ya, biasanya mereka udah menjalin kerjasama dan tanpa kita harus capek kirim-kirim kemana-mana kan, cukup ini buku ini bisa dicari di Gramedia, di toko ini, kemudian karena tembus ke mayor nggak mudah, biasanya rasa bangga, rasa puas di hati itu memang mungkin melebihin kalau diterbitkan self publishing, karena kan self publishing nggak seleksi kan, mudah, tapi kalau ini kan seleksi, jadi paling nggak berarti saya lebih bisa menulis udah lebih bagus nih, walaupun belum tentu self publishing itu menerbitkan buku-buku jelek belum tentu, paling enggak kita saya sudah berusaha untuk menulis lebih baik karena ada penerbit mayor yang menerima. Jadi rasanya kadang seneng tuh, puas kalau lagi jalan-jalan Gramedia, itu buku aku loh di situ. Jadi lebih ke ini ya, terus ke branding juga ya. Wah, udah ada di penerbit mayor nih, penulis ini gitu. Kadang udah ada di toko besar ya. Itu buat branding. Terus kalau royalti ya pasti dapat. Mbak Nini, kalau boleh tahu royalti itu berapa persen Mbak Nini? 10% Mas Rian 10%. Biasanya. Dari harga buku ya? Iya, dari harga buku. Harga buku ya. Nah, itu kelebihannya itu. Terus berarti kalau sekarang membandingkan dengan self publishing nggak ada kelebihan dong, karena nggak didistribusi banyak kayak penerbit mayor. Ada ya, enggak, maksudnya semua ada kelebihan juga. Kalaupun self publishing kan kita
udah bisa menghitung kos buku kita kan, jelas kan hitungannya kan. Jadi ya tinggal kita kalau memang jiwa kita juga jiwa menjual terus atau buku kita juga ingin banyak dibaca orang, ya dari buku yang sudah kita cetak pasti kita ingin nggak buku itu numpuk begitu aja kan, tapi kita juga ingin buku itu terdistribusi kemana-mana. Ya kekuatan kita nih, kekuatan medsos kita, terus kita punya banyak kenalan, kita mesti rajin-rajin. Mau baca buku aku nggak? Aku sekarang punya buku loh. Nah biasanya kalau teman-teman deket, teman komunitas kan support tuh, boleh harganya berapa? Harganya 75 gitu. Padahal kan modalnya tadi udah tahu nih 50. Oh boleh. Nawar boleh nggak? Biasanya kan udah suka kayak gitu juga. Meskipun mereka nawar tuh kita masih bisa menghitung. Ya deh buat teman 70 ya. Kita masih punya untung per buku 20.000. Ya itu kalau self publishing lebih kita benar-benar menikmati perjalanan dari sebuah naskah bisa menjadi buku. Kita bisa idealis layoutnya kayak apa, covernya kayak apa, dan kita pun bisa setting harga buku kita sendiri. Terserah kita, bebas. Misalnya bisa aja, itu dosen aku jualnya agak mahalan lah, 80.000. Pasti dibeli. Kalau sahabat sendiri, ya udah deh, kamu 60.000. Ya gitulah lebih kuat ininya sih. Bahkan ada juga yang digratiskan ya. Ya gitu, kembalilah ke penulis. Apa yang dicari dari apa hanya pengen punya buku tunggal, apa memang jiwa sekarang kan harus entrepreneur ya, penulis itu juga harus bisa menjual produknya sendiri gitu, biar bisa dibaca banyak orang. Itu kelebihannya masing-masing, Mas Rian. Kalau di penerbit indie itu kan tadi kan ada minimal ya, kalau minimal itu berarti tergantung kepada penerbitnya masing-masing, minimal jumlah eksemplarnya. Kalau maksimal ada nggak sih maksimalnya? Misalnya di Azkia Publishing sendiri di Mbak Neni, ada maksimal nggak? Maksimal nggak ada lah, semakin banyak terbit, semakin banyak dicetak, kita semakin bagus, semakin saling, juga. Bisa saling nego malah, Mbak, aku kan cetaknya lebih dari yang dipaket nih, biasanya kayak gitu. Misalnya paketnya 52 eksemplar, kalau cetaknya 100, harganya bisa turun nggak? Bisa, ya kita bisa kompromi saja ya. Iya, pokoknya kita diskusi aja, ya udah, toh sama-sama saling mutualisme kan, menguntungkan. Ya, kalau cetak 100, harganya diturunin segini ya, biar dia jualan dengan harga yang tinggi, tapi kuantitinya lebih banyak, dia pun dapat lebih banyak keuntungannya. Bisa, Mas. Kalau maksimal sih nggak ada sih. Saya pernah cetak paling banyak itu 1.000. 1.000 ya? Paling banyak pernah. udah kayak mayor itu ya? Udah semi mayor ya. Tapi itu buku buat sendiri sih, kalangan sendiri. Jadi memang nggak dijual umum. Jadi memang melayani teman, dia butuh buku untuk rekanan gitu sebanyak 1.000 eksemplar. Ya sudah, kita kerjakan, kita kasih nih editingnya seperti ini, layoutnya seperti ini, cover yang mereka harapkan seperti apa, kita biasanya coba buat. Kalau mereka udah ACC, ya udah kita naikin cetak. Itu. Jadi bagi penulis pemula itu mungkin lebih baik cari pasar sendiri, kemudian diterbitkan di penerbit indie ya. Akan lebih mudah. Ya, ini sih kalau saran saya mencoba semuanya, baik penerbit. Kan tadi sudah dijelaskan lebih dan apa sih maksudnya minus plusnya ya, baik penerbit mayor maupun penerbit indie itu lebihnya apa, mayor lebihnya apa. Jadi kalau saya pribadi sih semuanya itu ada kelebihannya. Nah, tergantung kita tuh kepingin mencapai kepuasan di mana, nah gitu. Atau kalau memang sudah merasa banyak teman atau komunitas,
bolehlah sekali-kali menerbitkan sendirilah, karena sudah punya pasar sendiri. Tapi kalau memang untuk branding, untuk dikenal lebih banyak orang, ya berarti kita harus berani mencoba penerbit mayor. Karena kan memang penerbit mayor kan memang mempunyai nilai istimewa ya kalau udah terbit, karena memang yang mengerjakan kan memang udah ahlinya, udah ininya spesialis banget, dan distribusinya juga kan mereka luar biasa kekuatannya. Toko-toko besar ya. Iya, udah pokoknya nyebar kemana-mana, dan itu menjadi nilai jual ya, nilai jual juga buat penulisnya. Itu biasanya kalau udah mayor terus tuh kan. Tapi ada juga yang meskipun mayor tapi mereka juga mencoba self publishing juga ada gitu. Itu. Mungkin banyak nih teman-teman yang masih salah mengucapkan atau salah menggunakan diksi ya antara percetakan dan penerbitan. Ini apa bedanya Mbak Nini? Percetakan sama penerbitan. Buku ini kan kita terbitkan tapi dicetak juga kan? Kira-kira seperti apa Mbak Nini? Jadi kalau namanya penerbitan biasanya mereka mempunyai ini apa namanya izin pendirian ya. Izin pendirian karena kan harus berhubungan dengan Perpusnas juga untuk menerbitkan ISBN. Nah, jadi kalau penerbit memang badan usaha, minimal CV, yayasan, dan mereka memberikan pelayanan dari naskah sampai menjadi naskah yang siap cetak. Belum dicetak. Jadi naskah yang siap cetak. Jadi kayak e-book biasanya dalam bentuk e-book. Nah, kalau apa itu percetakan? Kalau percetakan mereka memang suatu usaha yang sudah mereka mempunyai mesin-mesin ya, mesin-mesin agar dari e-book tadi yang siap jadi buku mereka ini cetak kerjakan dengan mesin-mesin tersebut. Jadi itu ada penerbit memang hanya penerbit pure penerbit kayak saya Askia, dia mempunyai mesin cetak. Jadi menjalin kerjasama dengan percetakan. Jadi nanti kalau naskah sudah siap cetak, biasanya saya share ke percetakan lewat email dan mereka yang akan menjadikan itu berbentuk buku dengan mesin-mesin yang mereka punya. Tapi ada juga penerbit sekaligus percetakan. Kalau jadi yang mereka memang sudah mereka besar mungkin tim, ya. Iya, tim kantor penerbitan juga, tapi juga mempunyai sekalian kantor percetakan juga. Tapi kebanyakan sih penerbitan masih mensuplai atau bekerja sama dengan memang khusus percetakan. Jadi agak jarang nih yang punya penerbitan plus sekaligus cetak. Karena itu dua perusahaan yang berbeda ya. Iya, dua aktivitas kegiatan yang berbeda. Itu Mas Rian. Kalau percetakan ya mereka memang pekerjaannya dari yang sudah dikerjakan penerbit diarahkan ke mereka agar jadi buku. Kalau penerbit dari penulis, materinya dari penulis diolah jadi semacam e-book yang untuk siap dicetak. Jadi dua aktivitas yang berbeda, dua badan kegiatan yang berbeda. Ya, baik Mbak Nini, terima kasih banyak ini sudah sharing nih masalah kepenerbitan. Masih banyak sih yang harus kita bicarakan. Nanti kita akan bicarakan lagi pada sesi-sesi berikutnya. Termasuk mungkin kita nanti akan bicara soal ISBN ya. ISBN itu apa saja, kemudian siapa saja yang menerbitkan ISBN itu sendiri, kemudian apa juga mungkin hubungannya antara penerbit percetakan, penerbitan, kemudian juga perpustakaan ya, apa katalog dalam terbitan ya, apa namanya? KDT ya, katalog KDT. Dalam terbit ISBN. Jadi next time kita akan bicarakan mungkin Mbak ini di lain waktu ya. Boleh Mas. Ya, kalau ada yang mau disimpulkan silakan Mbak Nini.
Yang disimpulkan kalau buat penulis, silahkan saja bisa mencoba mau menawarkan naskahnya baik ke penerbit mayor dengan dengan syarat-syarat tadi yang sudah saya utarakan. Mereka akan sangat selektif dengan naskah. Kita butuh butuh kesabaran karena menunggunya cukup lama. Dan memang kalau naskah kita diterima, kita pasti ada rasa puas, senang, karena memang dipajang di toko buku, kemudian dipromosikan dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ya, Nusantara. Oke. Tapi kalau memang kita belum bisa sampai tembus di penerbit mayor, biar nggak mati gaya juga, bisa kita idealis dengan karya kita terbitkan secara self-publishing. Karena biasanya self-publishing, maka kita bisa konsultasi ke tim self-publishing, naskah kita ini baiknya seperti apa. Kalau memang kita mau punya idealis sendiri, biasanya pun tim self-publishing mengokekan, asalkan memang tidak naskah itu bukan sara, bukan yang bertentangan lah ya, dan memang bagus itu. Jadi monggo dicoba dua-duanya, baik mayor maupun self publishing, semuanya asik lah menurut saya, apapun. Yang penting nggak mati gaya aja. Jadi kan waduh, naskahku nggak kemana-kemana nih. Ya mungkin kalau memang belum berjodoh di mayor, kita bisa cobain self publishing dulu gitu. Kita coba tawarkan dulu ke teman-teman. Kita bisa dapat tes pasar istilahnya ya juga. Gimana buku aku udah baca gitu. Itu Mas Rian. Nah baik, ini satu lagi nih kelewat nih. Kalau seandainya kita sudah terbitnya di self publishing, kemudian kita bisa dicobakan nggak naskah itu ke penerbit mayor? Ya, itu kembali ke kebijaksanaan masing-masing penerbit self-publishing sendiri. Biasanya kalau ada yang meminta, kalau memang kita mau coba ke penerbit mayor, istilahnya ngasih surat ke itu naskah ditarik gitu. Karena ditarik penulis, karena akan dicobakan untuk ke penerbit mayor. Biasanya pun kalau penerbit mayor pun kita harus terbuka. Ini pernah kita self publishing dulu, ditanya juga. Nah, penerbit mayor pun udah ditarik belum naskahnya di penerbit tersebut? Itulah itu. Gitu, tergantung kebijakan masing-masing penerbit self publishingnya. Kalau saya pribadi, karena saya penulis dan saya nggak mengikat penulis, kalau memang mau udah diterbitkan di Askia, terus mau dicoba ke penerbit mayor lain atau penerbit sesama self publishing, silahkan saja, tinggal infokan saja ke kita, Mbak, ini mau saya coba ke penerbit mayor atau ke penerbit self publishing yang lainnya. Kalau saya sih ya malah bagus, berarti kan semakin banyak naskah itu akan ada kesempatan dibaca orang kan, apalagi kalau naskahnya bagus. Ada beberapa naskah pernah terbit di Askia, akhirnya pun di hire sama penerbit mayor. Gitu. Ada beberapa naskah, dan saya ya nggak apa-apa, itu karena memang naskah itu punya penulis seutuhnya. Dari kita hanya mencoba membantu saat dia ingin menjadi buku. Setelah itu memang kalau dia merasa, wah ini bisa dicoba ke penerbit karena mungkin tes pasar ternyata banyak yang suka, jadi berani mau dicoba ke penerbit mayor, silahkan. Malah saya senang kalau ini diterima ke penerbit mayor, berarti kan, wah berarti kemarin udah Askia, sekarang ke penerbit mayor, berarti Askia kemarin menerima naskah yang bagus. Iya, jadi ya gitu. Masing-masing kebijakan penerbit beda-beda. Ada yang biasanya, wah kalau udah terbit di saya nggak bisa dong ditawarkan ke penerbit lain. Ada perjanjian naskah harus misalnya 2 tahun diterbit, 2 tahun di ini dulu, di saya dulu, baru boleh nanti ditarik. Jadi kebijakannya masing-masing saja sih. Nah kalau saya sih nanti bagaimana dengan ISBN yang sudah ada? Ya kalau memang diterbitkan di penerbit lain, akan diajukan oleh penerbit tersebut dengan ISBN yang baru, tapi kan ISBN-nya beda lagi.
Beda lagi. Oh. Beda lagi. Penerbit tersebut harus menerbitkan ISBN yang baru dan juga harus memberikan bukti terbitnya ke perpustakaan. Nggak pakai ISBN yang lama, pasti harus mengajukan ISBN baru. Karena ISBN yang lama ini milik penerbit yang lama ya? Iya, apalagi kalau diterbitkan mayor kan, ISBN itu, nah kalau mayor kan masuk ke toko, nah ISBN itu kan juga sebagai barcode kan, kalau pas kita scanner harga itu kan, nah itu, jadi pasti ISBN-nya baru sesuai dengan nama penerbit tersebut. Baik. Terima kasih banyak Mbak Deni di kesempatan ini sudah bergabung bersama Pancuran Alinea. Mudah-mudahan ini jadi pengetahuan baru dan insya Allah banyak banget yang kita ketahui dari apa yang Mbak Neni sampaikan, dan ini mudah-mudahan jadi motivasi ya bagi teman-teman yang ingin yang punya naskah dan ingin menerbitkan bukunya. Jangan ragu-ragu menghubungi penerbit baik itu self-publishing maupun penerbit mayor ya. Kita memang harus punya keberanian untuk itu Mbak Neni ya. Iya betul Mas Rian, harus dicoba semuanya. Baik, terima kasih banyak Mbak Neni. Jazakallah khair. Insyaallah kita ketemu lagi di hari kita ada ini ya, ada apa live Zoom. YouTube ya? Hah? Live YouTube hari Jumat depan. Jadwalnya kan apa diundur? Oke. Jumat ini. Berarti besok hari apa sih? Besok Kamis, Jumatnya besok. Besok Rebo. Iya. Kamis besok ya? Besok Kamis. Berarti Jumatnya kan, besoknya lagi. Iya. Oke, apa nih mau ngebahas apa? Nanti kita ini deh. Soalnya itu linknya sudah ada di YouTube. Oh, oke. Linknya sudah ada di YouTube, berarti itu bisa ditonton langsung sama teman-teman. Gitu. Oh, ya. Jadi siarannya langsung. Insya Allah. Boleh, insya Allah. Nanti kita kabarkan lagi deh Mbak Nini ya. Oke, Mas Rian. Terima kasih banyak sudah berbagi di sore hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.